Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kadang-kadang munculnya mobil baru itu mirip-mirip sama munculnya gadget terbaru. Ada yang mempersembahkan fitur-fitur terbaru, kelihatannya canggih, kelihatannya advance. Tapi pertanyaannya kan, emangnya ngaruh? Emangnya ngefek gitu? Begitu juga sama mobil yang mau kita bahas kali ini, yaitu Zenvo TSRS. Yang tahu mobil ini pasti langsung ngeh dengan fitur active rear wing-nya yang agak nyeleneh gitu ya. Memang terobosan baru sih, tapi seberapa ngaruh sih sebenarnya sama handlingnya, sama overall performa mobilnya? Nah, di video kali ini saya akan membahas beberapa hal menarik dari Zenvo TSRS. Nah, tapi sebelum lanjut, jangan lupa klik subscribe dan like dulu supaya Talkomotif bisa terus kasih konten entertainment seputar dunia mobil yang spesial cuma buat kamu. Pabrikan asal Denmark ini pertama kali memperkenalkan TSRS pada ajang Geneva Motor Show di tahun 2018. Sebagaimana beberapa hypercar lain, Zenvo membangun TSRS dengan sebuah visi, yaitu meracik mobil dengan performa yang berorientasi track atau balap, tapi sekaligus jadi mobil yang bisa dipakai di jalan raya. Zenvo berupaya untuk menciptakan mobil yang bisa dipakai untuk Sunday ride di jalan raya, tapi juga siap buat digaspol di sirkuit terdekat. By the way, mobil ini memang bisa dipakai di jalan raya, tapi dalam konteks legalnya aja. Secara aturan lalu lintas, TSRS boleh dipakai di jalan raya. Tapi masalah kenyamanan, ya mungkin tipikal track focus hypercar kali ya, yang notabene memiliki kadar kenyamanan ya yang seadanya aja. Bobotnya TSRS bisa dibilang nggak terlalu ringan. Secara angkanya sebetulnya juga nggak berat-berat amat juga sih. Bobotnya TSRS itu mepet hampir 1,5 ton. Nggak berat-berat amat kan? Bandingin aja sama Chiron yang bobotnya bisa 0,5 ton lebih berat dari mobil ini. Salah satu hal yang berkontribusi ke bobot totalnya TSRS itu salah satunya ya dari struktur sasisnya. Kalau di beberapa supercar dan hypercar sudah mengadaptasi struktur carbon tub, yaitu pakai bahan carbon fiber gitu ya. Nah, Zenvo masih menggunakan struktur metal. Makanya mungkin aja, andaikan mereka bisa atau emang berencana pakai struktur karbon, bobot mobil mereka mungkin ke depannya bisa lebih efisien lagi. Untuk urusan dapur pacu dan performanya, TSRS punya amunisi yang menjanjikan, setidaknya di atas kertas. Zenvo memasangkan mesin berkonfigurasi 5800 cc, V8. Ukuran mesin segede gaban ini bisa menyediakan tenaga untuk TSRS hingga sebesar secara output tenaga sih emang udah cukup meyakinkan ya, buat bergabung di geng hypercar. Dan Zenvo mengklaim mesin ini juga mampu membawa TSRS berakselerasi dari 0 sampai 100 km per jam hanya dalam waktu 2, secara top speed, Zenvo membatasinya maksimal cuma sampai 325 km per jam. Untuk pengaturan performa mesinnya ini, Zenvo menyediakan 3 buah settingan untuk pengendaranya. Setting yang paling minimal yaitu mengeluarkan output sebesar 700 horsepower, kemudian opsi IQ yang akan membentuk menyesuaikan performa sesuai dengan gaya berkendara dan kondisinya. Lalu ada juga opsi maksimum yang akan melepaskan seluruh 1177 kuda yang ada di dalam mesinnya. Nah, inilah fitur yang paling nyeleneh yang ada di mobil ini. Emang bisa dibilang inovasi baru sih. Belum pernah diadaptasi oleh mobil lain. Jadi TSRS ini punya active rear wing yang bisa joget kali ya. Rear wingnya dilengkapi sepasang hidrolik besar yang ukurannya mungkin sekitar ukuran hidrolik yang dipakai di pintu bagasi mobil-mobil MPV atau SUV.
Selain sepasang hidrolik, rear wing-nya juga dilengkapi oleh sebuah poros yang bisa menggerakkan bilah wing-nya ke kanan dan ke kiri naik turun. Jadi gerakannya itu sekilas seperti sebuah papan jungkat-jungkit. Zenfo mendesain rear wing ini untuk bisa bergerak sebesar 20 derajat. Buat apa sih? Zenfo klaim pergerakan aktif rear wing seperti ini bisa membantu memberikan grip atau traksi lebih besar ke roda belakang di sisi bagian dalam pada saat menikung. Selain itu, mereka klaim bahwa pergerakan ini bisa membantu mengcounter gejala body roll dan oversteer. Terus hasilnya? Kalau saya riset berdasarkan test drive oleh jurnalis media luar, mereka bilang sih, ya memang pengendaliannya ISRS terasa tajam sebagaimana track focus hypercar lain di tikungan. Mereka juga merasa dengan power dan torsi sebesar itu, mereka jadi lebih pede dalam melimbas tikungan dengan kecepatan tinggi. Karena Zenfo sendiri bilang, kalau rear wing-nya ini akan bekerja lebih efektif ketika mobilnya digaspol sampai maksimal. Tapi kesan lain yang saya tangkap dari hasil review mereka, sebetulnya ya, kalau bisa jujur mungkin sebenarnya B aja. Kemampuan menikung seperti itu juga sebenarnya bisa didapatkan di hypercar lain. Dengan aktif atau bahkan passive rear wing biasa. Nggak perlu sampai yang nyeleneh kayak begini konstruksinya. Tapi ya sebagai inovasi buat menggebrak pasar, bolehlah. Toh akhirnya jadi banyak orang yang lebih kenal sama Zenfo berkat inovasi rear wing ini. Mungkin nggak ada merek automaker lain yang aktivitas produksinya seterbatas kayak Zenfo. Pabrikan asal Denmark ini konon hanya memproduksi 5 unit TSRS aja per tahun. Bahkan sejak awal kemunculan Zenfo di 2009, dalam 10 tahun operasionalnya sampai di tahun 2019, mereka itu baru membangun total 15 mobil. Angka-angka produksi yang terbatas kayak gini bikin pabrikan sekelas Pagani aja berasa jadi kayak pabrikan massal macam Toyota. Kenapa sih bisa seterbatas itu? Mungkin salah satu alasannya adalah idealisme. Zenfo ingin jadi pabrikan atau automaker yang berdikari atau berdiri di kaki sendiri. Jadi sebagian besar komponen di tiap mobil yang mereka rakit, kayak mesin, gearbox, itu mereka produksi sendiri. Dengan begitu mungkin ya mereka jadi butuh waktu double. Bikin komponen iya, ngerakit mobil juga iya. Nah, itulah tadi beberapa hal menarik tentang Zenfo TSRS. Sebuah hypercar eksklusif lagi asal tanah Skandinavia, tepatnya Denmark, yang punya active rear wing super nyentrik. Oke, sebagai penutup, terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa subscribe dan like video ini. Dan sampai ketemu lagi di video monolog berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.